dengan khidmat kita baca ya. Diawali dengan ta'ud atau ta'awud, yaitu mohon perlindungan kepada Allah supaya kita mendapat bimbingan atau petunjuk lewat hidayah Al-Quran. Karena banyak atau ada orang-orang yang salah dalam menafsirkan Al-Quran karena terlalu mengandalkan ro'yu atau akal pikiran. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa ada wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsorun. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'i bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh pembawa acara bahwa pada kesempatan ini Bapak bertugas untuk menyampaikan materi yang sudah ditentukan dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan tauhid ya. Kalian sering mendengar kalimat tauhid. Ada yang tahu? Jom, siapa yang tahu apa arti tauhid? Keesaan Allah. Qala Iqbal berkata, tauhid muwahhidulillah. Tauhid keesaan Allah. Silahkan dari perempuan, ada yang pernah mendengar kalimat tauhid? Tauhid itu apa? Ada perempuan yang tahu? Saya teh Fadli, tafadhal Fadli. Ma huwa tauhid? Cuma Fadli. Apa? Keesaan Allah. Hampir mirip dengan yang dikatakan Iqbal. Ahmad Ramdhani. Apa itu tauhid, Ahmad Ramdhani? Tahu. Memang kita sering mendengar ya kalimat-kalimat dalam keislaman.
kadang kita mengerti, tapi kalau diterjemahkan, kalau didefinisikan, terkadang kita tidak tahu ya. Apa itu Islam? Iman, Isa, Esna, subuh, Elna lohor, Emna maghrib, tepat ya. Nah, kali takwa, pokoknya mah gitu we, takwa. Nah, dari iman. Nah, sedikit demi sedikit ya, kita mempelajari, karena yang namanya tauhid ini adalah suatu yang disampaikan oleh setiap para rasul ya, kepada umat masing-masing di zamannya masing-masing. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh atau memerintahkan Rasul untuk menyampaikan risalah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah fil ardi ya. Apa khalifah fil ardi itu? Sebagai pemimpin di muka bumi, atau khalifah itu adalah manusia bertugas di dunia ini untuk memakmurkan dunia dan juga untuk melaksanakan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah lewat para rasulnya, supaya manusia itu mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang namanya hidup ini bukan hanya sekedar di dunia, ingat ya. Hidup ini bukan sekedar di dunia. Justru kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Supaya manusia itu di akhirat mendapat kebahagiaan, maka mau tidak mau manusia harus mengikuti aturan yang telah diaturkan oleh yang menguasai alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu dipilihlah oleh Allah orang-orang terpilih ya. Orang-orang terpilih itu yaitu para nabi atau para rasul ya. Maka para rasul itu disebutnya akhyar. Akhyar itu adalah pilihan atau al-mukhtar ya. Rasul itu al-mukhtar, yaitu orang yang terpilih di antara manusia yang mampu akan menyampaikan dakwah Islamiyah, yang akan menyampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka lahirlah keilmuan untuk mempelajari hal tersebut yang disampaikan oleh para rasul, yang dinamakan tauhid. Secara garis besar, tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dituduh oleh orang-orang, oleh manusia ya, ada yang mengatakan Allah beranak ya, naudzubillah, mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak kepada Allah. Ada yang menyebutkan Allah berputra, namanya Uzair. Itu orang Yahudi. Bahkan dalam sesembahan-sesembahan mengadakan
benda-benda, patung-patung menurut mereka itu adalah perwujudan menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, itu hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka Allah mengutus Rasulnya karena Allah mengasihani umat manusia, maka diutuslah Rasul supaya lurus keyakinannya dalam hal menyembah Sang Pencipta tersebut, ya. Pada intinya manusia itu mengetahui atau mengenal adanya Sang Pencipta, namun banyak atau ada kesalahan-kesalahan di dalam mendefinisikan atau di dalam merealisasikan dalam peribadahan. Karena para rasul itu senantiasa wa'budullaha, dari sejak nabi-nabi yang terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Yang didakwakan itu adalah itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, itu adalah salah satu garis lurus dari setiap para rasul menyampaikan yang dinamakan dakwah Islamiyah atau yang dinamakan tauhid. Di sini kalau kita dengar juga bahwa Allah itu mempunyai sifat 20. Itu hasil apa? Hasil akliyah. Namun akliyah tersebut tidak bisa dibantahkan, ya. Karena menurut akal tersebut itu adalah dibenarkan. Coba Repan, di dalam ilmu tauhid itu ada dua sumber dalil yang dipakai. Ada yang dinamakan dalil akli dan ada yang dinamakan dalil nakli. Perempuan, ada yang tahu apa dalil nakli? Apa yang disebut dalil nakli? Ayo, ada yang pernah mendengar dalil nakli atau dalil akli? Hilap deh atau meteran? Hilap. Kalau dalil nakli itu artinya dalil yang dinukil baik dari Al-Quran atau dari hadis. Itu nakli, dinukil, ya, diambil dari sumber hukum yang kebenarannya hak, al-haq, ya. Kalau Al-Quran itu al-haq, ya. Kalau dalil nakli adalah sumber yang diambil dari pemikiran. Ada yang dikatakan wajib akli, ada yang dikatakan jaiz akli, ada yang dikatakan mustahil akli. Jadi akal menerima akan kebenaran hal tersebut. Jadi matching antara menurut akli dan menurut Quran benar adanya. Ini adalah ciptaan Allah. Kita yakin adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam agama Islam kita tidak dibenarkan hanya meyakini saja, yaitu harus ada bukti. Orang yang meyakini itu dengan tindakan, ya. Karena kalau mengakui hanya kebesarannya saja, iblis pun mengakui. Yang disebut tauhid rububiyah. Iblis, setan pun tahu bahwa Sang Pencipta yang maha gagah, yang maha segalanya itu adalah Allah.
Tapi ketika dia disuruh untuk beribadah, dia menolak, tidak mau untuk beribadah. Nah, ketika tidak mau beribadah, maka keimanan tersebut tidak diakui. Begitupun manusia, ya. Begitupun manusia, ketika sudah mengakui kebenaran adanya Sang Pencipta, maka tuntutan yang selanjutnya adalah harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta tersebut. Salah satunya perintah-perintah yang termaktub di dalam Al-Quran ada beberapa. Kalau dalam agama Islam itu ada 5 pokok yang harus dilaksanakan, yang dinamakan rukun Islam. Itu 5 pokok. Eta mah tidak boleh tidak, ya. Itu mah sebagai modal. Kalau modal itu ya. Tidak boleh, tidak bisa ditawar-tawar. Apa saja? 2 kalimat syahadat diucapkan sebagai pengakuan sebenarnya kepada Sang Allah. Kedua, mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu. Awas, 5 waktu. Ya. Atau 1 tahun 2 kali. Ayah 1 tahun 2 kali. Ayah. Idul Fitri, Idul Adha. Kalau setelah Idul Fitri, Idul Adha mah rame. Hari-harian mah itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Ayah sholat Jumat kumpul. Jumat ikutnya. Ayah seharian ke hari-harinya tidak dibenarkan. Maka harus dibuktikan. Orang yang bertauhid, orang yang beriman itu dibuktikan dengan sesuatu atau Islamnya. Kan Islam itu berserah diri, ya. Berserah diri itu adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap mastata'tum itu adalah dengan kesungguhan, dengan kesanggupan. Tetap Allah juga bijaksana dalam memerintah. Ada istilahnya rukhsah. Apa rukhsah itu? Pernah kalian mendengar rukhsah di dalam syariat Islam? Pernah kan? Ya, mencek bahasa gaya nama dispensasi. Kayak dispensasi di sholat. Ya, kalau kita tidak bisa berdiri, silahkan sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, silahkan sambil berdiri. Kata ulah tidur. Jangan sambil tidur, sambil berbaring. Tidur mau lihat satunya. Sambil berbaring. Kalau berbaring pun tidak bisa, mustahil. Cuman ada ketentuan. Ketika akal pikiran kita masih normal, maka itu tetap ada kewajiban untuk melakukan sholat. Sementara gerakan tidak bisa, tidak ada yang membantu, diperbolehkan dengan menggunakan isyarat kedipan mata. Ya, pandangan pertama. Pandangan dengan apa? Kedipan mata itu bisa dipergunakan. Ya, maka kewajiban sholat itu dinamakan azimah. Azimah itu kewajiban munoktok ke setiap babatok. Tidak bisa. Ya, itu mah kebiasaan tawar-tawar. Pak, kumaha lamun eta kondisina seueur madarat kotoran. Sebetulnya masih bisa ya. Walaupun kondisinya kotor atau ada najis ketika sedang sakit, itu masih dalam tahap makfu. Kalau memang sudah tidak mampu untuk membersihkan, makfu itu dimaafkan. Tetap ya, artinya menghadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali ke laptop, bukan laptop ini ya.
Nah, di sini ada kitab ya. Kalian kalau yang pernah di pesantren, ada yang pernah di pesantren di sini? Ada. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau kalian di pesantren mungkin kalian mengenal ada namanya kitab Tijanul Durori. Pernah mendengar? Nah, Naon hartos Tijanul Durori? Naon hartos Tijanul Durori? kitab Nah, Tijan Durori teh hartos nate mahkota intan. Tijan Durori teh mahkota intan. Jadi seolah yang memahami ilmu tauhid itu laksana sudah memakaikan mahkota dalam arti hidupnya sudah apa? Menjadi orang yang bahagia ya. Orang yang bahagia itu hanya gambaran saja. Yang namanya Tijan Durori itu artinya mahkota intan. Kalau Sapinatun aja pernah kalian belajar Sapinatun aja di pesantren? Apa arti Sapinatun aja? Kapal selam. Sapinatun aja teh perahu yang menuju kepada keselamatan. Tahu Al-Jauhar? Tahu Jauhar? Ini ada masjid namanya Al-Jauhar. Apa arti Al-Jauhar? Arti Al-Jauhar apa? Ke apa? Al-Jauhar ke sareng mutiara kayak tatakeun nya. Ai Al-Jauhar bahasa Arab, ai mutiara bahasa Indonesia. Oh, namanya terang. Kayak sugan teh Jauhar teh naon we. Nah, jadi Al-Jauhar itu artinya mutiara ya. Karena diharapkan mutiara mah di mana we tempatna berharga, ya, bersinar, diminati ya. Tuh, jadi kita pun sebagai manusia diharapkan laksana mutiara. Artinya adalah berguna. Kurang jantan jalmi teh sing jantan jalmi anu berguna pikeun masyarakat agama hebat. Ulah jantan sampah masyarakat. Alhamdulillah sampah masyarakat mah ku tim ieu oge nya ayo ditewakan we. Kita rewakan polisi teh menges ganja, menges narkoba, menges minuman oplosan, astagfirullahaladzim. Nah, ulangi ya. Ini di dalam Tijanul Durori bahwa sifat Allah ini ada yang dinamakan wahdaniyah. Apa? Wahdaniyah. Apa? Wahdaniyah. 5 menit lagi ya. Wahdaniyat itu artinya esa atau tunggal. Kata esa atau tunggal. Jadi Allah itu menurut kitab Tijan Durori wahdaniyat fidati fisifati wa fil af'ali, bahwa wahdaniyatnya itu baik dalam sifat dan af'al atau pekerjaan Allah. Wa makna wahdaniyat fidati, makna atau arti wahdaniyat atau tunggal di dalam zat, annaha laisa muraqabatan min ajza'in muta'addidatin. Perhatikan, bahwa zat Allah itu laisa muraqabatan, tidak tersusun dari juz-juz yang berbeda-beda ya. Jadi itu mah tidak bisa disamakan dengan makhluk ya. Sebab Allah itu beda dengan makhluk. Hiji nate, tunggal nate ya. Jadi kieu ya, tidak perhatikan. Dia naon? Pulpen. Iya hiji. Benar hiji? Hiji. Ini dia jadi 2. Ini dia jadi 3. Nah, Allah itu tidak bisa dipersamakan seperti makhluk yang tersusun dari beberapa
jenis. Jadi setiap makhluk itu ada syarik. Syarik itu adalah yang menyertai. Kalau Allah tanpa syarik. Contoh, air itu air itu terdiri dari apa? H2O. H2O. Berarti ada apa? Ada Senyawa. Padahal air teh hiji. Jadi setiap makhluk, setiap benda itu ada apanya? Ada penyertanya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu. Di dalam itu kan dalam ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik La syarika laka labbaik. Nah, artinya bahwa Allah itu tidak ada penyerta, baik dalam mengerjakan segala sesuatu, baik dalam datnya. Kalau setiap makhluk itu, walaupun ini satu, ya kertas itu satu, tapi ini kalau dilihat mah ada molekul yang bersatu di sini. Ya. Ada atomnya, ada dinamakan inti atom dan lain sebagainya. Nah, maka Allah itu tidak terdiri seperti itu. Jadi kembali ya kepada bukti adanya Tuhan, yaitu adanya ciptaannya, ada kita manusia, ada makhluk. Maka dengan hal tersebut kita bisa meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengakui benar adanya Allah, maka kita harus tunduk kepada aturan-aturan Allah. Karena kalau kita sudah tunduk kepada aturan-aturan Allah, maka Allah menjanjikan kepada umat manusia akan adanya kehidupan hayatan thayyibatan. Apa? Hayatan thayyibatan. Apa hayatan thayyibatan itu? Kehidupan yang baik. Boleh jadi Repan sekarang belum punya pacar, ulah makanya belum punya pasangan, padahal Repan misalkan sudah keluar dari SMA, pekerjaan sudah punya, uang sudah banyak, mobil sudah punya, tapi kenapa tidak ada saja yang mudah-mudahan Repan daripada perempuan? Insya Allah hal-hal tersebut ada kehidupan kelanjutan di akhir. Jangan bersedih hati. Isi ayat ini can ayat kene jodoh. Bisa yakin can ayat kene jodoh. Nah, insya Allah di sana itu ada yang dinamakan bidadari. Nah, karena hidup berkelanjutan. Apabila kita dalam kondisi beriman, apabila kita beramal soleh atau yang dinamakan takwa. Salah satu ketakwaan ini ya, yaitu kita diperintahkan untuk beribadah saum. Nah, salah satunya ya, salah satu perintah Allah adalah saum. Saum itu untuk membentuk karakter. Karakter itu apa? Sifatnya. Sifat kita supaya menjadi orang yang benar. Ya udah ya. Ya alhamdulillah materi sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dijadikan orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga menjadi anak yang solih dan juga menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Qul hada astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ada tambahan begini untuk Ananda sekalian, tolong simak baik-baik, kemudian jangan hanya melihat pemateri tetapi dicatat juga ya. Jadi isi materinya itu dicatat, karena nanti sebelum pulang kalian itu harus mengumpulkan dan meminta tanda tangan dari pemateri ya. Dari pemateri yang pertama tadi apa intisarinya atau kesimpulannya atau resumnya. Jadi kalian harus bisa mengambil intisari dari yang disampaikan oleh para pemateri. Jadi kalau misalkan kalian hanya menyimak saja, mungkin cuma numpang lewat gitu. Kalau sudah ada di catatan, kalian bisa mengulangnya lagi, bisa membacanya lagi. Kemudian setelah pemateri selesai, kalian bisa mengajukan pertanyaan. Nanti bagi yang sering bertanya, yang aktif, yang bertanya atau yang menyangga atau bahkan
kalian nanti akan diakumulasi dan dicatat berapa kali bertanyanya nih, sering, pasangan sering. Nah itu akan di akhir acara nanti akan, bukan sekarang, nanti di akhir pas di hari ketiga nanti kalian akan mendapatkan hadiah, gitu ya. Tidak terbatas anaknya, memang beberapa orang saja. Yang penting kalian aktif semuanya. Mau bertanya, mau menyanggah, mau menambahkan boleh, mau menanggapi saja boleh, gitu ya. Dan yang penting keaktifan kalian. Komunikasi juga dengan lancar itu boleh, gitu ya. Jadi jangan sampai pakem hanya melihat saja dan menyaksikan, lama-lama mendutan, gitu ya. Jadi harus proaktif semuanya. Gitu ya Bu Asri ya. Mangga ini lagi dilanjutkan. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya. Maka itu dijadikan dalil ya bahwa Allah itu ada. Allah itu pencipta. Maka dalil itu disebut dalil apa? Dalil nakli. Dalil nakli. Oh, nama saya itu teh Ahmad Ramdhani. Ya semangat. Lagi menyimak ya. Ada Ahmad, Atau tauhid adalah dipilih oleh Allah orang-orang terpilih, yaitu para nabi atau para rasul. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tauhid ada dua dalil yang dipakai, yaitu dalil nakli, artinya dalil yang diambil dari Al-Qur'an atau hadis, dan dalil akli, dalil yang diambil dari sumber pemikiran. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada MC. Punten Pak. Habis Pak. Untuk jadi tanda tangan itu dari pemateri akan dilakukan langsung setelah selesai menyampaikan materi itu Pak. Silakan untuk sesi tanda tangan boleh Bapak lakukan dikumpulkan aja. Dikumpulkan.